Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, kita awali pengajian siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari terakhir ini terasa panas ya Bapak Ibu. Kita di Kota Padang sebenarnya jauh lebih bersyukur. Kita ya tidak, dari pandangan mata ada Gunung Padang, terus kalau dilayangkan pula ke timur ada Gunung Talang, kalau dilayangkan Padang ke utara ada Gunung Pasaman, Singgalang, Gunung Merapi dan lain. Kalau diarahkan ke barat ya laut lepas, lautan. Jadi udara untuk wilayah Sumatera Barat, apalagi ada bukit barisan, jadi angin itu melenggok-lenggok. Dia sudah berputar-putar bersama O2 yang dihasilkan oleh hutan yang ada gunung-gunung, sehingga panasnya masih menenggang. Beruntung juga yang rumahnya ada pohon pelindung, atau juga sepanjang jalan raya kita ada pohon-pohon pelindung, ini sangat membantu. Tentu juga di rumah, bagaimana pokoknya semua sisi diadakan penghijauan, apakah itu di dalam pot, pakai apa saja. Banyak sekarang tumbuh-tumbuhan yang bisa diatur, bisa di lantai nomor sekian. Pokoknya ada pohon-pohonan sehingga nanti mengurangi panas. Mengapa panas itu terjadi? Karena sekarang adalah perpindahan dari musim hujan ke musim kemarau. Kita di Indonesia dua musim, kemarau dan hujan. Sedangkan lebih utara dari kita, sebutlah Arab Saudi, juga dua musim, musim hujan dan musim dingin dan musim panas. Itu diabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Quraisy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Kebiasaan orang-orang Quraisy melakukan perjalanan ke belahan selatan negeri Yaman untuk berdagang. Itu musim dingin, harus berpakaian tebal. Kita belum sampai musim dingin. Hujan labeh mana agak 2 hari masih bisa orang berpakaian normal biasa. Tandanya dinginnya tidak begitu. Pada musim panas orang Quraisy itu berdagang ke belahan utara negeri Syam. Jadi di sana dua musim. Kalau lebih utara lagi, itu juga yang berimbang lebih selatan, itu malah 4 musim. Musim dingin, musim panas, musim semi, dan musim gugur. Kalau tiba musim hujan ya jauh musim dingin beberapa bulan itu menyiapkan diri untuk bekal selama musim dingin. Jadi bagaimana di dalam rumah saja dingin, harus ya ada untuk memanaskan ruangan, apalagi kalau keluar ruangan. Jadi di sini kita bersyukur karena di daerah Khatulistiwa, daerah tropis, sehingga panas dinginnya negeri kita agak berimbang. Tapi mari kita akui beberapa minggu terakhir ini panas. Beberapa daerah di dunia ini, sebutlah sebagian dari di India sana, yang diketahui saja, mungkin ada yang belum tertangkap dalam informasi media sosial, itu aspal saja melunak.
Kalau aspal melunak menandakan panas tinggi, bagaimana lalu lintas bisa jalan. Tapi disebut aspal melunak karena panas. Nanti salah satu azab di neraka itu apa? Aspal itu yang dipanaskan sampai mendidih, itu yang disiramkan untuk penduduk neraka. Mari kita berlindung pada Allah dari azab itu. Nah, apa yang kita harapkan kalau negeri terasa panas adalah hujan. Mari disimak surat Al-Baqarah ayat 21 ya 22. Ya 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Jadi sekarang di mana saja kita di belahan bumi, terasa bumi ini terhampar. Tidak terasa bulat seperti bola. Saudara kita yang di balik kita ini kan daerahnya Amerika. Dia sedang membelakangi matahari, malamlah di sana. Nah, kita duduk di masjid ini pinggul ke bawah, kepala kita ke atas. Kalau saudara kita yang di Amerika sekarang, kira kalau dia duduk bagaimana? Apakah kepalanya ke bawah? Lalu pinggulnya ke atas? Kan tidak. Tetap saja kalau dia duduk seperti kita ini pula. Jadi jangan dibayangkan dia terbalik karena dia di balik kita, lalu dibayangkan dia itu terbalik. Tadi Bapak Ibu jalan ke masjid ini kan kaki ke bawah di bumi, kepala kita menghadap ke atas. Nah, orang yang di bawah kita sekarang atau di balik kita, jangan dikira kepalanya yang berjabat di atas tanah, kakinya lalu menghadap ke langit, tidak. Jadi di mana saja bumi ini Allah jadikan hamparan. Tapi kalau keseluruhan dilihat dari jauh, maka bumi ini bulat seperti bola besar. Nah, kalau itu pula yang dirasakan, wah bumi ini bulat seperti bola, nanti ada kecemasan, bagaimana air menggenang. Jadi ini disebutkan, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Nah, mari pula kita bayangkan, sekarang kita diatapi oleh bumi, oleh langit. Bapak Ibu kalau berdiri di halaman melihat ke atas, kitalah yang di tengah-tengah langit. Dilihat kiri kanan seimbang melingkari kita. Kalau dilihat lubuk buaya, misalnya diperkirakan, seakan-akan lubuk buaya itu di kaki langit sana. Malah Pariaman pun tidak tampak, sepertinya di balik langit, kaki langit. Tidak. Kata orang Pariaman sekarang, dia pula lah yang di tengah-tengah bawah langit. Selalu itu kita rasakan, baik siang maupun malam. Tadi malam lah, kalau kita berdiri di halaman, melihat ke langit, ya kita di tengah-tengah langit, tidak ada terbalik. Jadi Allah ciptakan bumi ini di mana saja terhampar. Lalu langit selalu melindungi. Lengkaplah dengan atmosfernya dan ozon dan lain sebagainya. Itu banyak pelindung-pelindung yang Allah berikan. Nah sekarang ada yang menipis berkurang, itu awan menuju musim kemarau. Nah, sehingga awannya sudah berkurang, maka panas itu cukup tinggi untuk bumi. Mungkin pelajaran kita waktu sekolah dasar tatkala belajar sejarah Nabi SAW, Muhammad kecil SAW bersama pamannya dari Mekah menuju negeri Syam, itu diamati oleh pendeta Nasrani dari kejauhan, kok awan berjalan melindungi rombongan Abu Talib yang di dalamnya ada seorang anak kecil bernama Muhammad, usia baru 12 tahunan. Jadi awan itu memang melindungi.
Jadi kalau kita melihat awan, ya itu adalah nilai syukur sehingga panas tidak terlalu tinggi. Dilanjutkan, dia yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dialah yang menurunkan hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Yang kita harapkan, matahari bersinar, disinari laut, uap naik, membawa air sebanyak-banyaknya. Uap itu kan tidak bawa galon, tidak bawa ember, tapi menyatu air itu dengan uap. Berapa gerigi, berapa truk, berapa apa ya namanya itu, menyatu saja. Begitu air banyak dibawa, itu yang melindungi nanti, sehingga kalau awan tebal, panas tidak begitu terasa di bumi. Nah, kita berharap seperti itu, matahari bersinar dengan wajar, lalu air naik bersama uapnya, sehingga terjadi awan bararak-rarak. Lalu orang tua kita dulu baca gabak dahulu tando kapane. Jadi gabak mengandung air. Terus sampailah prosesnya, waktunya hujan diturunkan. Daerah mana yang Allah kehendaki. Kalau hujan turun, suburlah tanah, suburlah tumbuh-tumbuhan, segarlah udara. Jadi tatkala hujan turun, ya ini betul-betul disyukuri. Supaya tidak ada kebanjiran, ya jaga kebersihan lingkungan. Lalu muatan akidah di sini, jangan kamu lakukan tandingan-tandingan. Kalau misalnya hujan lebat turun, awak kabarale aja dibelo tandingan-tandingan, diundang lo dukun untuk supaya hujan tidak turun. Ini celaka sekali, sebab macam-macam perilaku orang. Awak kabarale hujan turun yo bedo, diundang dukun. Saya sudah coba dapatkan informasi dan perkataan langsung dari yang bersangkutan, dan pernah juga mendengar. Yo bantu bakat tutui hujan, bantu kama hampir hujan. Sudah tu nak hujan turun dah. Baca ronya yo bambuang sirawa nak darotu kateh. Macam-macam. Saya dengar itu di foto tengah sana. Lalu jamaah kita yang senior di masjid belakang, Abrar, kalau di kampung Ambo Ustaz, bambuang sirawana daro kate. Berarti ada titik persamaan. Jadi gaya orang menangkap hujan atau pawang hujan itu bekerja ya macam-macam, jauh dari akal sehat. Kalau itu benar-benar terjadi, alek nak berkah, berlaku syirik ya juga. Allah larang jangan melakukan tandingan-tandingan kepada Allah. Kalau hujan turun, terima dengan senang hati, penuh syukur, bumi akan subur. Awak barale, koyo hujan tak jadi turun, kabui banyak, enggak. Tapi yakinlah bahwa siapapun dukunnya tidak akan pernah mampu menahan hujan. Saya dulu sudah lihat waktu itu partai cuma 3, mau kampanye, saya sudah zuhurnya. Apa yang terjadi begitu kampanye berlangsung? Berdangdut ria, orang benar-benar ramai. Tak lama kemudian ya hujan turun. Makin lama makin lebat. Kapan hujan ini berhenti? Sudah selesai pula salat isya. Terus apa daya dukun yang didatangkan dari kabupaten lain untuk mengamankan supaya hujan tidak turun? Tidak ada dayanya bagi dukun pelaku syirik itu. Dukun yang berlaku syirik apabila diperhatikan wajahnya elok-elok, hampir tidak bentuk orang dia. Karena nur ilahi itu ya tidak ada lagi, karena bersekongkol dengan jin-jinnya itu. Jadi oleh sebab itu kita tentu semua sudah maklum, dosa terbesar adalah berlaku syirik. Kita berlindung pada Allah, semoga akidah kita terpelihara. Demikian Bapak Ibu, menyikapi musim panas ini ya salah satunya Pak rajin minum. Kalau tidak perlu benar di lapangan ya banyak-banyaklah dalam rumah. Kalau memang ya turun lapangan berpanas-panas, pakailah topi atau pakai payung, ya mengurangi risiko dari penyakit. Saya kira begitu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.